Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asy Karimatul Ija dengan NIM 201055628, Prodi S1 Manajemen Pagi B. Dan saya seorang mahasiswi di Perguruan Tinggi Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas aplikasi komputer, yang mana tugasnya itu tentang membuat video dan merangkum menjadi satu dari materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, materi-materi yang telah kami pelajari sebelumnya itu ada 3 materi. Yang pertama, tentang implementasi komputerisasi mahasiswa atau mahasiswi pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, tentang kekayaan intelektual, yaitu pelanggaran hak cipta orang lain atau HACI. Dan yang ketiga, tentang teknologi dan budaya. Nah, di video yang pertama ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu implementasi komputerisasi mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Kalian semua pasti sudah banyak yang mengetahui apa itu implementasi. Nah, implementasi itu ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan memacu pada aturan-aturan tertentu sehingga mencapai kegiatan yang diinginkan. Atau bisa juga kita katakan implementasi itu sebuah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Rencana yang telah dibuat oleh siapa? Tentunya rencana yang telah dibuat oleh pemerintahan Republik Indonesia. Mengapa pemerintah melakukan itu atau membuat itu? Karena pada saat COVID-19 menyerang Indonesia ini, seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk berada di luar rumah dan beradaptasi di luar rumah. Mereka diperbolehkan bekerja di rumah, sekolah di rumah, atau belajar di rumah, dan beribadah juga di rumah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini juga masyarakat dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau new normal. Seperti mematuhi protokol kesehatan atau keluar menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan lain sebagainya. Masalah implementasi yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah pembelajaran para mahasiswa-mahasiswi maupun murid atau pelajar lainnya itu dengan melakukan sebuah perbuatan atau tindakan daring. Daring itu ialah pembelajaran secara online yang dilakukan tidak bertatap muka langsung dengan sang pengajar atau guru, dosen, atau apapun itu. Para pengajar ini melakukan pembelajaran lewat daring, melakukannya dengan sebuah platform yang telah tersedia. Pembelajaran daring ini disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh. Mengapa? Karena pembelajaran daring ini bisa digunakan dari suatu kota ke kota lain atau negara ini ke negara lain, tetapi dengan satu syarat, harus memenuhi akses internet yang cukup memadai. Selain itu, pembelajaran daring ini cukup membantu para dosen, mahasiswa, guru, dan murid dalam proses belajar mengajar. Namun, sayangnya tidak semua pengajar maupun pelajar dapat mengakses pembelajaran daring ini dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini berjalan cukup tersendat atau tidak lancar bagi beberapa kalangan. Yang pertama, masalah ekonomi. Bukan semua keluarga memiliki ekonomi yang tinggi. Ada juga beberapa keluarga yang ekonominya itu menurut mereka pas-pasan untuk hidup mereka, sehingga mereka tidak tidak mampu membelikan anaknya handphone, gadget, atau
apapun itu yang bisa dipakai untuk pembelajaran daring, sehingga anaknya itu harus nebeng atau ke rumah-rumah orang atau ke rumah temannya sendiri untuk melakukan pembelajaran ini. Yang kedua juga masih mencakup masalah ekonomi. Selain itu, orang tuanya kan mampu membelikan gadget atau handphone, tapi orang tuanya belum tentu mampu membelikan anaknya kuota internet yang terus-terusan dipakai. Memang, pembelajaran daring itu tidak membutuhkan internet yang sangat banyak, tetapi anak-anak sekarang jika memiliki kuota yang lebih, pasti mereka akan lebih memboroskan paket internetnya itu untuk hal-hal yang lain seperti main game, nonton YouTube, ataupun yang lain, sehingga jika ingin melakukan pembelajaran daring, mereka kehabisan kuota internet dan mereka bakalan ketinggalan mata pelajarannya. Terakhir itu tentang masalah jaringan. Nah, ini masalah yang paling sering kita jumpai. Mengapa? Karena tidak di semua kabupaten, kota, maupun desa memiliki jaringan yang cukup banyak, sehingga dapat mengakses pembelajaran daring itu dengan baik. Di beberapa desa tertentu juga masih ada jaringan-jaringan yang masih lambat atau sedikit yang dapat mengakses internetnya. Seperti di daerah saya sendiri contohnya, saya juga terkadang sulit mengakses internet karena jaringannya yang kadang hilang, kadang timbul. Nah, bukan cuma saya, bahkan ada teman, kerabat, atau siapapun itu yang melakukan pembelajaran daring lewat atap benteng rumahnya atau lewat manjat pohon, karena mereka mencari sinyal yang cukup untuk membuka situs-situs yang diberikan oleh pengajar mereka, sehingga mereka dapat mengambil atau mendownload situs pembelajaran dari pengajar mereka. Begitulah tentang pembelajaran implementasi komputerisasi mahasiswa atau mahasiswi saat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kekayaan intelektual, tentang pelanggaran hak cipta orang lain atau HACCI. Melanggar hak cipta orang lain merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi ataupun hukuman. Seperti yang kita ketahui, HACCI atau hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas. Nah, salah satu contoh dari pelanggaran HACCI ialah yang pertama, jika kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar kita, guru, dosen, terus kita melihatnya menggunakan internet. Nah, kita mengcopy paste semua tanpa menyertakan sumber ataupun daftar pustaka. Nah, itu termasuk salah satu perbuatan yang melanggar HACCI. Dan solusinya itu jika kita mau mengambil jawaban yang bukan dari hasil pemikiran kita, syaratnya kita harus membuat sumbernya dari siapa ataupun daftar pustakanya. Yang kedua, jika kita ingin mengcover sebuah lagu, menulis puisi ataupun menggambar apapun itu, tapi hasil menjiplak atau mengikuti dari orang lain, itu maka perbuatan yang melanggar hak cipta orang. Kalau itu kita lakukan, maka itu kita salah, dan sebaiknya kita menyertakan sumber dari siapa atau meminta izin langsung kepada orang yang ingin kita cover lagunya atau kita lukis gambarnya. Yang terakhir ialah masalah tentang budaya dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan berperan dalam kehidupan dan hampir mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu salah satunya aspek yang mempengaruhi budaya kita sendiri. Dan budaya juga ada kaitannya dengan teknologi, sehingga budaya itu sangat berpengaruh oleh perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat pada masa sekarang ini.
Teknologi di dunia ini sekarang semakin canggih. Saking canggihnya, sekarang manusia dapat berkomunikasi jarak jauh, mau beda negara, beda kota, atau provinsi. Yang dulu hanya sebatas surat menyurat, dan itu pun tidak langsung terkirim, melainkan tunggu beberapa hari, berminggu, maupun bulan-bulan. Akibat dari munculnya teknologi yang canggih ini, timbullah budaya-budaya yang baru yang masuk ke Indonesia. Dan budaya-budaya itu memiliki pengaruh baik dan pengaruh buruk terhadap kehidupan budaya di Indonesia. Yang pertama ialah dampak positif. Dampak positifnya itu masyarakat akan merasa lebih modern dengan gaya hidup yang sekarang, dengan melihat budaya dari luar dan mengenal budaya itu, sehingga mereka tidak ketinggalan zaman atau kurang update gitu kalau orang sekarang ngomong. Dan yang sisi negatifnya itu parah. Masyarakat yang mengikuti budaya dari luar itu akan menjadi tertarik sehingga mengikuti gaya-gaya mereka yang kurang bagus, seperti para anak-anak sekarang mengikuti gaya rambut mereka, tren-tren yang kayak ala-ala bule gitu. Padahal itu kan lucu gitu ya, apalagi kita masih seorang pelajar. Terus masalah pakaian, seperti memakai pakaian yang kurang pantas atau terlalu pendek, itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang yang melupakan budaya dari negaranya sendiri. Dan budaya di Indonesia itu sudah hampir hilang. Mengapa itu bisa terjadi? Karena akibat perkembangan pesatnya teknologi di Indonesia. Contohnya lihat saja anak SD sekarang sudah tahu cara menggunakan teknologi bagaimana, teknologi handphone, komputer, laptop, atau lain-lain. Sebenarnya sih bukan salah teknologinya ya, cuman manusianya saja yang salah mempergunakan teknologi tersebut, yang seharusnya mempermudah manusia berbagai aspek kehidupan malah dilakukan atau digunakan sebagai pemusnah aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Zaman sekarang, teknologi bukanlah jembatan penghalang lagi untuk kita memperkaya bangsa. Namun, teknologi justru akan menjadi perantara dalam meningkatkan dan melestarikan budaya bangsa kita. Yang semua itu bakalan tergantung di kita, bagaimana cara menggunakan teknologi yang bagus itu sehingga dapat meningkatkan kualitas dari budaya kita. Cukup sekian pembahasan dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kata, tingkah laku, saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.